Ada pertanyaan, nasab bukan jaminan. Yang dilihat amalannya sesuai gak tuntunan, apalagi yang suka ngedongeng. Nah, ini pertanyaan di video saya yang ini ya, yang membahas tentang seseorang yang memojokkan Habib Umar bin Hafiz dengan dalil yang tidak sesuai ya. Dalilnya itu dipakai dalil riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waman bata'a amalu waman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Nah, ini dalil ini saya jelaskan panjang lebar ya. Dan insyaallah nanti kita kaji sedikit tentang hadis ini secara penuh, bukan potongan. Ingat, bukan potongan. Dan orang ini di komentar yang bernama Tuti Widianti ini mengatakan nasab bukan jaminan. Yang dilihat itu amalannya sesuai nggak tuntunan, apalagi yang suka ngedongeng. Nah, kalau kita berbicara masalah Habib Umar, sekali lagi Habib Umar adalah seorang ulama, seorang aulia Allah, seorang kekasih Allah Azza wa Jalla. Kalau berbicara masalah amal soleh beliau, Masya Allah, beliau hafal Al-Quran, seorang penuntut ilmu, seorang pengajar ilmu, dan juga menghafalkan ratusan ribu hadis. Dan kalau kita berbicara masalah sholatnya, sunnah-sunnah yang beliau kerjakan, beliau tidak pernah meninggalkan siwak. Hampir semua daripada apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu juga yang dikerjakan oleh Habib Umar Ibnul Hafiz. Maka kalau kita mengoreksi Habib Umar dengan dalil waman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, itu yang saya selalu bilang, itu orangnya jaga sembung ya, jaga sembung, gak nyambung ya. Karena kalau kita lihat amalan Habib Umar sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Bahkan diceritakan oleh murid-murid beliau, tidak ada satu detik pun yang terlewat dari Habib Umar kecuali beliau itu membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, beliau membaca kitab. Setelah membaca kitab, beliau mengajar. Dan malamnya pun beliau hanya tidur sedikit saja ya. Makanya kalau kita ingin mengoreksi seseorang, itu mohon dikaji dulu orang itu, dikaji, dilihat aktivitasnya, apa yang dilakukan secara keseluruhan, bukan mencari kesalahan demi kesalahan, atau bukan mencari aib demi aib ya. Dan itu di hadis riwayat Abu Hurairah yang disampaikan oleh Bapak Nasirus Sunnah ini, itu juga di sana ada nanti yang man satara musliman ya. Nanti saya akan bahas dan saya akan tampilkan hadisnya di sini ya. Dan itu kita minta juga supaya apa? Supaya kita lebih bijak dalam mengoreksi seseorang, bukan memakai nafsu belaka, bukan memakai keinginan untuk menjatuhkan orang lain atau menghancurkan amal-amalnya yang sudah luar biasa banyaknya. Jangan karena nilai setitik sehingga kita menghancurkan susu yang sebelanga. Ingat, amal ibadah seseorang itu adalah hubungannya dengan Allah, bainahu wa bainallah ya. Maka di sini bagi saudari kami Tuti Widianti ya, betul nasab bukan jaminan, tapi kata-kata ini ya, kata-kata ini mohon dikoreksi lagi ya. Iya, nasab memang bukan jaminan. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Dan inna akramakum indallahi atqakum ya. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang dari bentuk fisiknya, dari bentuk mukanya yang indah, dari bentuk ototnya yang kuat. Tidak melihat semua itu.
Akan tetapi Allah melihat adalah qulubikum, di hati kalian, di hati kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwanya. Kurang bertakwa apa Habib Umar? Kurang bertakwa apa? Nah, makanya dari itu yang saya kritik di sini itu bukan Ustadz Nasnya atau siapalah namanya itu yang punya channel Nasirus Sunnah, itu bukan. Tapi yang saya kritik di sini adalah penyampaian hadisnya yang tidak sesuai. Itu saja yang saya kritik. Ya, penempatan hadis itu tidak sesuai pada tempatnya. Hadis waman bato abihi amaluhu itu dipakai di Habib Umar ibn al-Hafiz, itu sama sekali tidak sesuai. Makanya saya mengatakan apa? Saya mengatakan ini hadisnya atau dalilnya ini jaga sembung bawa golong. Nah, maka dari itu kaji lagi hadisnya, perbaiki lagi, ya, perbaiki. Mari kita sama-sama belajar. Ya, makanya kalau kita mengaji itu jangan mengaji di satu tempat. Kaji juga dengan ulama-ulama yang lain supaya hati kita tidak ada kebencian, tidak mengatakan orang itu berbuat yang jelek padahal perbuatan mereka itu baik. Nah, itu yang harus perlu kita kaji. Seperti tahlil, itu tahlil itu namanya membaca la ilaha illallah. Apa yang salah dengan tahlil membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ya, tidak ada yang salah. Ya, apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, sedangkan orang itu baru masuk Islam setelah apa? Setelah mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Masa gara-gara orang membaca la ilaha illallah dikatakan dia munafik, dikatakan dia syirik, dikatakan dia bid'ah, dikatakan dia keluar dari Islam? Nah, ini satu logika yang tidak masuk akal, saudara. Ya. Nah, coba ya kita lihat hadisnya ya sama-sama. Ya, oke, kita baca hadisnya ya. Hadzal haditsu haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu mustamilun ala sab'i jumalin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mustamilun ala sab'i jumalin, mengandung atas tujuh sesuatu yang dikumpulkan. Ya, wahia, yaitu yang pertama, man naffasa ala muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anha biha kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Yang pertama, barang siapa yang melonggarkan kesusahan daripada orang-orang muslim, maka Allah juga akan melonggarkan kesusahan demi kesusahannya nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waman yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan atas perkara kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah juga bagi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini nih satu, ya, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib, bukan mencari aib, bukan mencari kesalahan, ya, barang siapa yang menutup muslimnya atau aib orang muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang ini yang kebanyakan yang kita lihat dari channel Herifras, dari channel Our Life Muslim, dari channel Nasirus Sunnah, dan dari berbagai macam banyak channel, itu malah mengumbar-ngumbar aib orang lain. Sedangkan hadis yang disampaikan oleh Pak Nasirus Sunnah itu, yang punya channel Nasirus Sunnah itu jelas itu adalah penggalan hadis, bukan lengkapan hadis. Ya, penggalan hadisnya di bawah, nanti hadis itu paling bawah yang disampaikan oleh Bapak Nasirus Sunnah itu.
Nah, dia mencari kesalahan seorang ulama dan kemudian dijadikan konten. Masya Allah ya akhi, hadad dunya. Masa kita mencari kesalahan demi kesalahan orang lain untuk mendapatkan AdSense? Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian apa? Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu adalah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu, yang kelima, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Itu yang kelima. Yang keenam, nah terus yang ketujuh apa? Yang ketujuh itu adalah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Nah, yang ketujuhnya apa? Barang siapa yang berkumpul, suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mereka saling mengajarkan satu sama lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada orang tersebut as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka itu diselimuti oleh rahmat dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka semua kepada fiman indah, kepada siapa saja yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir nih. Ini yang disampaikan oleh Pak Nasir Sunnah ini yang terakhir ini. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Ini Masya Allah, kalau ini disampaikan atau ini yang dipakai untuk memojokkan Habib Umar tidak cocok. Kenapa? Karena yang 7 di atas itu semua sudah dikerjakan oleh Habib Umar, dan tentu Habib Umar lebih mengetahui hadis ini daripada ente yang gak hafal hadis, ya. Itu yang disampaikan. Barang siapa yang melalaikan dirinya dari amal solehnya, maka tidak bermanfaat, tidak mempercepat dirinya daripada nasabnya. Nah, lagi dibaca syarah hadis itu ada idzan an-nasabu biduni amalin salih la yufidu sahibuhu syai'an walakin kaunuhu yajma'u bainal nasabi syarif wa bainal amali salih fayakunu qad jama'a bainal hasanain. Dan sekarang ini memang iya, ya, nasab itu dengan tanpa amal soleh tidak bermanfaat sedikit pun. Akan tetapi kalau seandainya mereka menggabung antara nasab yang mulia dengan amal soleh, maka itu adalah 2 hasanat, itu 2 kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, tapi di sini Habib Umar sudah mengerjakan semuanya, amal solehnya sudah oke, semuanya sudah iya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, itu, dan hadis ini baca lagi syarahnya, ya. Faqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa huwa min al-Faris wa laysa min al-Arabi. Nah, dan itu Salman al-Farisi ketika masuk Islam dipertanyakan bahwa dia itu dari Faris, ya. Walaysa minal Arabi, dia bukan dari Arab. Wa wada'a Aba Lahab wa huwa min Bani Hashim. Dan kemudian dibanding itu Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah seorang dari Bani Hashim. Wa ibnu Abdul Muttalib, dan beliau itu, Abu Lahab itu adalah siapa? Abu Lahab itu adalah anak daripada Abdul Muttalib wa ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin kufruhu wa adamu imanihi wa wad'ihi, dan akan tetapi kekafirannya dan tidak ada imannya. Nah, itu walam yastafid bi nasabihi syai'an, karena kekufurannya, kekafirannya itu tidak bermanfaat nasabnya sama sekali. Ya, tidak bermanfaat nasabnya sama sekali. Siapa? Abu Lahab. Dan ini hadis ini yang dijadikan perbandingan untuk siapa? Untuk Habib Umar.
Ya jaka sembung, bawa golok, nggak nyambung, ya gob. Ya itulah. Li'anna al-ibrata laysat bil ansab, wa innama hiya bil a'malis salih wa bi taqwa Allah azza wa jalla. Karena di ibarat ini menerangkan bahwa seseorang itu dilihat bukan daripada nasabnya, iya jelas. Wa innama hiya bil a'malis salih. Nah, akan tetapi dilihat daripada amal soleh, wa bi taqwallah, dan takwa kepada Allah azza wa jalla. Dan Habib Umar sudah memiliki semuanya. Nasab beliau miliki, ketakwaannya kepada Allah beliau miliki, beliau hafal hadis, beliau hafal Quran. Apa yang kurang dari Habib Umar? Nah, mohon dipertimbangkan sekali lagi yang berkomentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.